Awan kembali mewarnai tanah Majapahit, tercatat dalam berbagai buku sejarah pada tahun 1328, Sri Maharaja Wiralandagopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara atau Jaya Negara atau Raden Kalajemet telah kembali ke sisi Hyang Widi. Seluruh rakyat tanah Majapahit berduka cita, apalagi meninggalnya Sri Baginda tidak wajar. Ia telah diracuni oleh orang kepercayaannya Ratanca. Seorang patih Kediri, Gajah Mada juga telah menghancurkan Ratanca di kamar pribadi sang Sri Baginda. Cerita berdarah berkembang dengan berbagai rumor. Ada yang mengatakan Ratanca membunuhnya karena telah melecehkan istri Ratanca. Ada juga yang mengatakan balas dendam Ratanca atas kematiannya dari temannya Ratanca, yaitu Rakuti. Malam itu di aula keraton hadir Ratu Gayatri Dyah Rajapatni, Dyah Tribuana, Gitar, Dyah Wiyat, Raden Janaka, Aditya Warman, Mahapatih Amangkubumi Aryatada, dan Patih Kediri Gajah Mada. Gusti Gayatri Dyah Rajapatni memandang orang-orang yang duduk melingkar. Istri mendiang Raden Wijaya yang kini sudah menjadi biksu menatap dengan anggun. Matanya terpancar kesucian hati. Sebenarnya ia tidak mau mengurusi urusan duniawi. Namun pengabdiannya pada tanah Majapahit tidak akan berhenti, apalagi suasana Majapahit sangat memprihatinkan. Seperti yang kita ketahui, Ananda Prabu Jaya Negara telah meninggal dunia. Majapahit harus terus berlari dan melindungi seluruh rakyat. Kekacauan yang terjadi di luar sana sangat meresahkan rakyat. Mereka bertanya-tanya siapa adalah pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan. Ratu Gayatri berbicara pelan sambil terus mengedarkan pandangannya, menatap wajah yang tertunduk di hadapannya. Wanita tua itu mencoba melihat kesan apa yang bisa dia dapatkan setelah dia meninggalkan pidatonya. Tetapi karena mereka yang hadir membungkuk, dia tidak bisa melihat kesan itu. Seperti yang kita ketahui juga, Ananda Prabu Jaya Negara tidak memiliki keturunan yang akan mewarisi tahta. Kita harus segera mendapatkan penerus Ananda Prabu Jaya Negara untuk memimpin Majapahit ini. Di sini hadir dua putri saya, Dyah Tribuawana dan Dyah Wiyat. Mereka berdua adalah keturunan langsung dari almarhum Kakanda Prabu Wijaya. Agar tidak ada masalah di kemudian hari, saya menanyakan siapa di antara keduanya yang berhak menjadi pewaris Majapahit. Suara lembut biksu tua itu mengisi kesunyian yang ada di pendopo. Bagaimana menurutmu Paman Aryatada? Tanya Ratu Gayatri Rajapatni sambil memandang wajah tua Mahapatih Majapahit. Aryatada mengangkat wajahnya, lalu menjorok dengan tangan terkepal di dada untuk memuja ampunan Gusti Ratu Gayatri. Menurut abdi sejati apa yang dikatakan Gusti Ratu, cepat pilih di antara keduanya, maka lebih cepat masalah ini berakhir, dan tentunya kita akan kembali memusatkan pembangunan di tanah Majapahit. Ratu Gayatri Rajapatni mengangguk pelan, lalu memperhatikan kedua putrinya. Dua putri dengan wajah anggun, sopan santun dan selalu mementingkan kepentingan rakyat. Apalagi keduanya sudah lama tinggal di lereng Gunung Lejar. Bertahun-tahun mereka termasuk masyarakat yang mendengarkan keluhan dan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Majapahit yang dianggap merugikan rakyat. Aku ingin mendengar pendapatmu putriku. Keadaan Majapahit yang seperti ini ingin arwah para kesatriamu mempertahankan dan meneruskan cita-cita luhur ayahmu. Maafkan Ibu Ratu, saya selalu menjunjung tinggi cita-cita luhur Ayanda. Apapun yang telah diputuskan bersama, akan selalu saya junjung, demi kebaikan Majapahit dan kemakmuran rakyat, kata Dyah Tribuana sambil menghormati ibunya. Gayatri Rajapatni, saya setuju dengan Ayunda Tribuana. Dengan segala yang saya miliki akan saya persembahkan untuk keagungan Majapahit, jawab Dyah Wiyat dengan hormat. Ratu Gayatri Rajapatni tersenyum melihat kedua putrinya yang selama ini dikenal menjunjung tinggi cita-cita luhur Majapahit tanpa haus akan kehormatan dan kekuasaan. Apa pendapatmu? Tanya Ratu Gayatri Rajapatni. Matanya kembali ke mereka yang duduk dengan kepala tertunduk hormat. Sosok tubuh kekar dengan wajah penuh wibawa condong dengan tangan terkepal hormat kepada Ratu Gayatri Rajapatni. Maafkan beribu-ribu maaf, Gusti Ratu. Izinkan saya memberikan pendapat. Jika yang hadir di sini kurang berkenan pendapat
Saya mohon dimaafkan Gusti Ratu. Suaranya begitu berwibawa dengan mata tertunduk menatap permadani bersulam emas di aula. Ratu Gayatri Rajapatni tersenyum melihat sosok yang kuat. Tolong Gajah Mada, saya mengundang Anda karena saya perlu mendengarkan pendapat Anda. Tanda merek dagang Gajah Mada, seorang prajurit yang diperlengkapi yang sekarang menjadi patih Kediri atas jasanya dalam mengalahkan pemberontakan Rakuti. Beliau mengangguk dan kembali beribadah dengan penuh hormat atas ampunan Gusti Ratu. Saya setuju jika antara Gusti Putri Dyah Tribuawana dan Gusti Putri Dyah Wiyat menjadi ratu di Majapahit. Tetapi saya memohon kepada Gusti Ratu untuk sementara memimpin Majapahit, hadir di Paseban pada setidaknya selama 12 bulan purnama berikutnya sambil menunggu kesiapan Gusti Putri Dyah Tribuawana dan Gusti Putri Dyah Wiyat untuk menjadi Ratu Majapahit. Apalagi Majapahit masih berduka atas meninggalnya Sri Baginda Jayanegara, karena tidak pantas untuk tahta Majapahit menjadi kosong. Mereka yang hadir di pendopo terkejut mendengar apa yang dikatakan Gajah Mada, terutama Ratu Gayatri, seorang biksu yang telah melepaskan keduniawiannya. Yang saya tahu, Gusti Putri Dyah Tribuawana dan Gusti Putri Dyah Wiyat tidak memiliki pendamping yang tepat. Saya khawatir di antara kedua sahabat Gusti Putri tersebut memiliki sifat sakti atas istrinya. Gajah Mada melanjutkan pemujaan. Semakin tegang wajah mereka di pendopo. Apa maksud Gajah Mada dengan pendamping yang bisa mengendalikan istrinya? Karena mereka tahu kedua putri memiliki hubungan khusus dengan dua ksatria Majapahit, yaitu Raden Cakradara dan Raden Kudamerta. Siapa tahu ingin menguasai Majapahit, mengamuk pikiran orang-orang di pendopo. Alis Mahapatih Arya Tadah berkerut, pikirannya mencoba memahami apa yang dikatakan Gajah Mada. Sejauh yang ia tahu Gajah Mada tidak ceroboh ketika berbicara, apalagi dengan suasana yang tidak menentu seperti ini. Pasti ada alasan yang kuat, yaitu dasar dari apa yang dia katakan. Bisa dijelaskan lebih detail, apa pertimbangan ibu mengatakan itu? Tanya Gusti Ratu Gayatri sambil menatap lembut ke arah Gajah Mada. Selama beberapa bulan ini, saya terus mendapat laporan dari mata-mata sandi saya. Ada hal-hal janggal yang terjadi di Sedang dan Ketah. Saya belum mengkonfirmasi apa gerakannya. Tetapi dengan kekacauan seperti di Kota Raja, itu ada baiknya kita terus membentengi diri, menjaga kedaulatan Majapahit, dan abdinya masih berusaha mencari tahu siapa dalang di belakangnya, kata Gajah Mada dengan rasa hormat yang tak henti-hentinya. Hanya Ratu Gayatri yang terlihat tenang, sepertinya seorang biksu. Dia hanya mengangguk pelan mendengar kesaksian Gajah Mada. Saya seorang biksu Gajah Mada, dan saya tidak pantas lagi memikirkan hal-hal duniawi, apalagi harus memimpin sebuah negara. Kata-kata itu perlahan mengalir dari bibir Ratu Gayatri. Gajah Mada mengangguk pelan untuk kembali beribadah. Demi kemanusiaan Gus Ratu, menganggap menjaga ketertiban hidup di muka bumi bukanlah bagian dari tugas seorang biksu. Apa yang kamu lakukan kira-kira seperti yang disampaikan oleh Gajah Mada? Mungkin ada yang punya pendapat berbeda, tanya Ratu Gayatri kepada yang masih duduk dengan hormat. Tidak ada suara, hanya detak jantung yang bergantian berdetak, dan desahan yang seolah melambai memenuhi kesunyian paviliun. Maaf, Ratu Gayatri, menurut pelayan, apa yang dikatakan Paman Gajah Mada benar, karena kita mempersiapkan antara Ayunda Dyah Tribuawana dan Ayunda Dyah Wiyat untuk menjadi Ratu Majapahit, maka lebih baik Ratu Gayatri memimpin Majapahit. Rencana Raden Janaka memecah kesunyian. Gusti Putri Gayatri memandang pemuda di hadapannya, Pangeran Darmasraya Pamalayu. Pemuda itu adalah Aditya Warman yang lebih dikenal dengan Raden Janaka, sepupu Jananegara. Ibu kandung Jayanegara, Dara Petak, adalah kakak perempuan dari ibu Raden Janaka yang bernama Dara Jingga yang menikah dengan Rakrian Atweya Brahma yang memerintah di Pamalayu. Raden Janaka kembali dengan pelukan, dan menurut pelayan, untuk memutuskan siapa yang akan naik tahta, lebih baik Ratu memutuskan. Selain sebagai pemegang Majapahit, Ratu juga biologis. Orang tua dari Ayunda Dyah Tribuawana dan Ayunda Dyah Wiyat yang tentunya lebih mengetahui tentang luar dalam kedua Ayunda,
hanya anggukan yang dibuat oleh Ratu Gayatri, sambil terus berpikir. Obrolan panjang dan panjang di aula. Namun pada akhirnya pertemuan di pendopo mencapai dua kesimpulan. Dengan suasana Majapahit yang masih berkabung, dan belum ada pengganti yang layak sehingga Ratu Gayatri mengambil alih tampuk pimpinan sambil menunggu kesiapan Dyah Tribuawana dan Dyah Wiyat, serta kedua Ratu Gayatri akan mengangkat langsung antara Dyah Tribuawana dan Dyah Wiyat yang naik tahta menjadi Ratu Majapahit. Dengan demikian, Gusti Putri Gayatri Rajapni menguasai Majapahit, sambil menunggu siapa di antara Putri Dyah Tribuawana dan Putri Dyah Wiyat yang layak naik tahta sebagai Ratu Majapahit. Beberapa hari kemudian Gusti Ratu memanggil kedua putrinya ke kamarnya. Dia ingin mendengar alasan putranya sebagai bahan pertimbangan menunjuk salah satunya adalah Ratu Majapahit. Anak-anakku, di kamar ibu ini, ibu berharap kalian mengungkapkan apa yang ada di hati kalian. Setelah beberapa hari yang lalu di pendopo kalian telah mendengar bahwa di antara kalian berdua akan menjadi penerus Dyah Wijaya, ayahmu. Harus disadari bahwa tugas mulia ini tidak dapat dielakkan. Kami sekeluarga telah diberkati oleh Tuhan untuk memimpin rakyat di tanah Jawa Dwipa. Gusti Ratu Gayatri Rajapni memandang kedua putrinya yang membungkuk hormat di bawah tempat tidur ratu. Apakah engkau menginginkan putriku Dyah Wiyat? Jika engkau, ibuku, tunjukkan aku menjadi Ratu Majapahit, untuk memimpin rakyat sesuai dengan cita-cita luhur ayahmu. Ampunan ibu, saya akan selalu menjunjung tinggi cita-cita ayahmu untuk membuat Majapahit memuliakan rakyat, melindungi dan menjaga kesejahteraan mereka, dan bahwa saya akan melakukan apapun dan dimanapun saya berada, untuk menjadi Ratu Majapahit. Hamba kita dari rasa semua orang tahu bahwa ada seseorang yang lebih layak. Ayunda Tribuana adalah saudara perempuan saya, dan saya siap melayani Ayunda. Gadis cantik bermata sedih dan lembut itu berbicara. Suaranya yang lembut akan membuat orang merasa tenang mendengarnya dia. Ratu Gayatri tersenyum mendengar apa yang dikatakan Dyah Wiyat. Ia sudah menduga bahwa kata-kata itu akan lahir dari anaknya. Dan kau adalah anakku Dyah Tribuawana, bagaimana jika aku menunjukkanmu sebagai Ratu Majapahit? Tatapannya beralih ke Dyah Tribuawana. Ampun Ibu Ratu. Saya telah berjanji dalam hidup saya untuk mengabdikan diri untuk Majapahit. Dimanapun saya berada, saya akan terus menjaga kedaulatan Majapahit, dan melanjutkan cita-cita Ayahanda Prabu. Jika rakyat dan seluruh punggawa Majapahit bersama Ibunda Ratu dan Adinda Dyah Wiyat menginginkan saya menjadi Ratu Majapahit, maka dengan tanggung jawab saya untuk menjalankan amanah Dyah Tribuawana dengan tegas menjawab pertanyaan Ratu Gayatri. Dyah Tribuawana adalah seorang wanita tangguh dengan hati yang keras yang tidak pernah terombang-ambing oleh keadaan. Matanya yang bersinar membuat wibawanya sangat dihormati. Terima kasih anak-anakku, ibuku puas dengan jawabannya. Nanti saat di pasebaan agung ibuku akan menyampaikan langsung siapa yang akan ibuku angkat menjadi Ratu Majapahit. Lembut, yang tua biksu sekaligus Ratu Majapahit memeluk anaknya. Air mata jatuh di pipi lembut putri cantik. Hati mereka terasa hangat saat menerima belayan lembut dari ibu Ratu Gayatri. Besok kau datang menemui ibuku lagi, dan membawa serta Raden Cakradara dan Raden Kudamerta. Ada hal yang harus kubicarakan dengan mereka dan kau. Sebelumnya, saya ingin bertanya lagi bagaimana perasaan Anda tentang dua ksatria yang telah lama bersama Anda. Saya tahu ada hubungan khusus antara Anda Dyah Tribuawana dan Raden Cakradara, dan Anda adalah putra Dyah Wiyat dan Raden Kudamerta. Aku ingin mendengar perasaanmu untuk diriku sendiri, dengan terus membelai Ratu Gayatri menatap wajah putri-putrinya. Sejak saya bersama adik saya Dyah Wiyat di lereng Gunung Lajar, Kakang Cakradara selalu bersama saya. Di mata saya Kakang Cakradara benar-benar kastria yang layak dijadikan panutan. Kakanda Cakradara memberikan banyak pandangan, dan membuka pikiran saya, dan saya sangat mencintai ibu saya. Hanya kepada ibu saya berani mengatakan ini. Meskipun saya tahu dari perhatian yang diberikan oleh Kakang Cakradara, perasaan itu sama dengan apa yang saya rasakan.
Paman Pranayam juga sering menyampaikan apa yang ia rasakan karena Kakang Cakradara sering berbicara dengan Paman Pranayam. Panjang lebar Dyah Tribuawana menceritakan perasaannya kepada ibunya, Ratu Gayatri. Sementara itu Dyah Wiyat dengan senyuman dan wajah memerah ketika Ratu Gayatri memintanya untuk menyampaikan perasaannya. Apa yang dirasakannya juga sama dengan Ayunda Dyah Tribuawananya. Kecintaannya pada Raden Kudamerta tumbuh saat mereka bersama di lereng Gunung Lejar.